Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama 3 pekabaran kosmis. Pelajaran kedua, sebuah momen takdir. Selasa, 4 April, penghakiman surgawi. Bacalah Wahyu 14 ayat 14 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Apakah kesamaan yang Anda temukan? Yohanes menyatakan bahwa, dan aku melihat sesungguhnya ada satu awan putih dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia. Wahyu 14 ayat 14. Pada waktu Yesus terangkat ke surga, Lukas mencatat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9, pada waktu murid-murid menatap ke langit, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Yesus naik dalam sebuah awan para malaikat dan akan kembali dengan sebuah awan para malaikat. Malaikat-malaikat kemudian menyatakan kepada para murid yang kagum dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ada kebenaran ilahi yang tertanam dalam ayat ini yang mungkin tidak terlihat jelas. Yesus yang sama, anak manusia ini, dia yang berjalan di jalan-jalan Nazaret yang berdebu, melayani di jalan-jalan Yerusalem yang ramai, menyembuhkan yang sakit di desa-desa Israel, dan berkhotbah di lereng bukit berumput di Galilea akan datang lagi. Anak manusia juga disebutkan dalam terang penghakiman dalam Daniel 7. Bacalah Daniel 7 ayat 9, 10, 13, dan 14. Mengapa Daniel menyebut Yesus anak manusia dalam sesuatu yang seserius penghakiman? Mengingat apa yang telah kita lihat, seharusnya menghibur dengan mengetahui bahwa anak manusia begitu penting bagi penghakiman. Dalam Daniel 7 ayat 9 dan 10, Daniel memandang tahta surgawi dengan 1000 kali beribu-ribu dan selaksa kali berlaksa-laksa makhluk surgawi berkumpul di sekitar tahta. Penghakiman ditetapkan dan kitab-kitab catatan kehidupan kita dibukakan di hadapan alam semesta. Dalam Daniel 7 ayat 13 dan 14, anak manusia datang kepada yang lanjut usianya, kepada Bapa dan menerima kerajaan kekalnya. Penghakiman mengungkapkan di hadapan seluruh alam semesta bahwa Bapa, Anak dan Roh Kudus telah melakukan segala yang mungkin untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Penghakiman ini tidak hanya membela orang-orang kudus, tetapi juga karakter Allah sendiri terhadap tuduhan palsu iblis. Pikirkan mengenai kenyataan bahwa seluruh hidupmu akan berada di bawah pengawasan di hadapan Tuhan. Lalu, apakah satu-satunya harapan Anda ketika ini terjadi? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Pada pekabaran malaikat yang pertama, pemikiran tentang takut akan Allah dan memuliakan Dia berhubungan dengan penghakiman di dalam Wahyu 14 ayat 7. Jika Alkitab jelas dengan semua ajarannya, adalah jelas bahwa Allah adalah Allah keadilan dan penghakiman. Satu saat akan tiba bahwa penghakiman dan keadilan akan semakin kurang di dunia ini. Tidak heran manusia perlu takut akan Allah. Itulah sebabnya ada Injil yang kekal juga melibatkan realitas penghakiman. Apakah hubungan antara kedua elemen ini? Jika Injil berarti kabar baik, itu artinya walaupun kita semua orang berdosa dan telah melanggar hukum Allah, bila mana hari penghakiman datang, seperti mencuri di salib, kita tidak akan menghadapi siksaan dan hukuman yang pantas kita dapatkan oleh karena dosa dan pelanggaran hukum. Allah yang mengetahui jumlah rambut di kepala kita akan menghakimi dunia ini. Itu sebabnya tepat Injil yang kekal adalah kabar baik. Penghakiman datang, tetapi tidak ada penghukuman bagi pengikut Yesus yang setia. Mereka yang dibasuh, disucikan, dan dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena Yesus adalah kebenaran mereka, dan kebenarannya adalah apa yang membuat mereka melewati penghakiman itu. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dalam dosanya, pakaian bernoda, mengakui kesalahannya, dia berdiri di hadapan Allah. Tetapi Yesus pembela kita menyampaikan permohonan yang mujarab atas nama mereka dengan pertobatan, dan imannya berjanji memelihara jiwanya kepadanya. Dia menyampaikan alasan mereka dengan mengalahkan penuduh mereka dengan argumen Golgota yang hebat, penurutannya yang sempurna kepada hukum Allah, bahkan sampai mati di kayu salib. Telah diberikan kepadanya semua kuasa di sorga dan di bumi, dan dia memohon kemurahan Bapanya dan pendamaian bagi manusia berdosa. Testimonies for the Church, jilid 5 halaman 471. Ketika kita membaca di dalam Daniel 7 ayat 9 dan 10, Daniel memandang tahta surgawi dengan 1000 kali beribu-ribu dan selaksa kali berlaksa-laksa makhluk surgawi berkumpul di sekitar tahta. Penghakiman ditetapkan dan kitab-kitab catatan kehidupan kita dibukakan di hadapan alam semesta. Dan di dalam Daniel 7 ayat 13 dan 14, anak manusia datang kepada yang lanjut usianya, kepada Bapa, dan menerima kerajaan kekalnya.
Penghakiman mengungkapkan di hadapan seluruh alam semesta bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus telah melakukan segala yang mungkin untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Mereka telah melakukan segala sesuatu untuk keselamatan kita. Dan penghakiman ini tidak hanya membela orang-orang kudus, tetapi juga karakter Allah sendiri terhadap tuduhan palsu iblis. Allah baik di dalam kehidupan kita. Memang harus ada penghakiman, tetapi tidak ada penghukuman bagi umat-umat Tuhan yang setia, yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Penghakiman akan mengungkapkan keadilan Tuhan, baik kepada manusia maupun kepada iblis yang terus memberikan tuduhan-tuduhan palsu kepada Allah. Mari kita terus setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, karena Anak Manusia yakni Yesus Kristus akan menjadi hakim yang adil bagi kita manusia. Ia juga akan menjadi pembela bagi kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini ada penghakiman, tetapi Yesus adalah pembela kami. Bantu kami Tuhan untuk kami terus percaya sepenuhnya kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.